Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan di kesempatan malam yang mulia ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu jalla wa ala. Dan jamaah ini rahmatnya Allah, pembahasan kita di kesempatan malam yang mulia ini kita masuk pembahasan seputar al-adzan. Mu'allif hafizahullahu jalla wa ala menyebutkan beberapa permasalahan terkait tentang adzan, di antara tentang hukum, kemudian keutamaan, itu pula sifat ataupun tata caranya. Syekh mengatakan al-adzan, hukumnya. Al-adzan huwa al-i'lam bidukhuli waqti salati bi alfadhin mahsusatin. Adzan artinya mengumumkan masuknya waktu salat dengan lafaz yang khusus. Jadi adzan itu artinya mengiklankan, mengumumkan masuknya waktu salat dengan lafaz yang khusus. Wa huwa wajibun, dan adzan itu hukumnya wajib. Adzan itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya dari Malik Ibnul Khuwairis radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang paling senior di antara kalian hendaklah yang menjadi imam. Ya, walaupun jamaah nanti ada tartibnya. Siapa yang paling berhak? Yang aqra, ya. Kalau sama nanti yang paling banyak hafalan hadisnya. Kalau sama nanti siapa yang lebih dulu hijrahnya. Ya. Nanti kalau sama juga siapa yang paling tua. Kalau sama, ini ada yang mengatakan mana yang paling cantik istrinya. Tapi ini hanya aqwal ulama. Hujahnya apa? Karena imam yang istrinya cantik itu biasanya lebih khusyuk, nggak mikir kemana-mana. Tapi ini hanya aqwal ulama. Tapi dalilnya nggak ada. Dalilnya tidak ada. Faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Dan Nabi telah memerintahkan seseorang untuk azan. Wal amru lil ijab, dan hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan masalahnya dari sini
dapat ya kita tarik kesimpulan bahwasanya adzan itu ada dua tujuan. Saya tidak jam. Pertama untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Yang kedua untuk menegakkan sholat. Contoh bagi orang yang terlewatkan, misalkan ketiduran jamaah, maka apakah orang yang ketiduran kemudian ketika dia bangun, apakah disyariatkan bagi orang tersebut untuk mengumandangkan adzan? Disyariatkan tidak jamaah? Syariatkan. Tapi apakah adzannya dimaksudkan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat? Ya tidak, karena waktu sholat sudah masuk. Atau kasusnya bagi orang yang mentakhir sholat isya, dia kerjakan misalkan di akhir waktu, apakah disyariatkan untuk mengumandangkan adzan? Ya tetap disyariatkan. Tapi adzannya tatkala itu tujuannya untuk iqamatus sholat, untuk menegakkan sholat, seperti itu. Jadi ada dua tujuan, untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, yang kedua untuk mengerjakan sholat. Wa an Anasin, dari Anas, ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas ibni Malik. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman, bahwasanya Nabi ketika ingin memerangi suatu kaum, ingin menyerang suatu kaum, lam yakun yakzu bina hatta yusbih wa yanzur, maka Nabi tidaklah langsung menyerangnya kecuali sampai beliau menunggu waktu subuh, kemudian dilihat apakah terdengar adzan atau tidak. Fa in sami'a, maka ketika Nabi mendengarkan adzan, kaffa anhu, Nabi tidak jadi menyerang. Wa in lam yasma' adzanan aghara alaihim, tetapi ketika Nabi tidak mendengarkan adzan di situ, maka beliau melanjutkan untuk menyerang. Nah, sehingga hadis ini pun dijadikan oleh sebagian para ulama untuk menetapkan apakah suatu negeri itu dianggap negeri Islam atau negeri kafir. Sebagian ada yang mengatakan standar atau patokan suatu negeri itu dikatakan negeri Islam kalau di situ muncul syiar-syiar Islam, di antaranya adzan. Ini menurut sebagian para ulama. Kenapa? Karena Nabi tidak menyerang, sehingga itu menunjukkan memang tempat tersebut adalah tempat muslim. Ini menurut sebagian para ulama seperti itu. Kemudian masalahnya apa fadilahnya, keutamaannya? Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi beliau bersabda, innal muadzinin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, bahwasanya para muadzin adalah orang-orang yang lehernya panjang kelak dari kiamat. Ustaz, panjang di sini panjang lucu atau panjang apa? Ya, dalam artian kalau laki-laki berarti ganteng. Jawabannya panjangnya ganteng ya mah. Bukan dalam artian panjang apa? Yang lucu, bukan. Ini panjang yang beda ya. Wan Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari. Thumma Al-Mazini, kemudian Al-Mazini an abihi, dari ayahnya, annahu akhbarahu, bahwasanya ia menghabarkan kepadanya, anna Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi, qala lahu, ia mengatakan kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata, kata Abu Sa'id, saya melihat dirimu suka dengan kambing-kambing
wal badiyah, dan tinggal di padang pasir atau badiyah pelosok ya. Fa idza kunta fi qanamik fa idza kunta fi qanamik aw badiyatik, maka ketika engkau bersama dengan kambing-kambingmu atau ketika berada di padang pasir atau di pelosok, fa adzanta bis shalah farfa sautaka binida, maka ketika engkau mengumandangkan adzan, maka keraskanlah suaranya. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautin muadzini jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sungguhnya tidaklah yang mendengar suara ya kumandangkan adzan, baik itu jin, manusia, ataupun sesuatu apa saja, kecuali kelak ia akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi ini termasuk anjuran ketika mengumandangkan adzan hendaknya dikeraskan. Ini juga standar jamaah. Standar orang itu wajib untuk hadir jamaah ketika dia mendengarkan apa? Adzan. Kalau tidak mendengar, maka dia ada udzur. Ustadz, ini standarnya di zaman kita atau zaman dulu? Kalau zaman dulu tidak ada pengeras suara, sehingga maksimalnya muadzin untuk mengeraskan suara adzan itu ketika apa? Naik menara. Maka yang mendengar wajib datang, yang tidak kewajiban. Kalau di zaman kita jamaah, adzan di Petompon mungkin di Tembalang dengar kalau pas malam hari. Terus apakah di Tembalang wajib hadir ke Petompon? Maka patokannya adzan di zaman dulu. Seandainya misalkan taruhlah di zaman kita tidak ada pengeras suara, kalau naik menara adzan, kira-kira yang bisa mendengar itu berapa rumah? Maka mereka wajib untuk apa? Hadir mengerjakan apa? Salat berjamaah. Adapun yang tidak, maka tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban seperti itu jamaah. Kecuali kalau ada masjid yang lain yang dekat yang dia mendengar, maka dia wajib. Hingga dari sinilah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, mana masjid yang lebih berhak untuk dijawab adzannya. Ada yang mengatakan masjid yang memang dia sholat di tempat tersebut. Ada yang mengatakan adzan yang pertama. Kemudian mana yang lebih dahulu? Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana masalian? Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah. Saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya jamaah, apapun yang mendengar suara muadzin ketika mengumandangkan adzan, maka kelak akan menjadi saksi. Jadi syai'un itu umum. Jin dan manusia jelas. Syai'unnya ini umum jemaah. Apa saja. Entah ya, binatang dan lain sebagainya misalkan. Ketika mendengarkan suara muadzin, maka kelak di hari kiamat akan menjadi saksi. Dan ini juga dalil bahwasanya binatang juga kelak dibangkitkan jemaah. Tidak jemaah. Sahih. Bahkan kelak binatang itu akan dibangkitkan untuk mengkisos. Cuma bedanya setelah itu dikembalikan menjadi tanah. Adapun kita enggak jemaah. Akan dibalas. Ya. Kalau ahlul khair ya surga, ahlul syarr ya neraka. Walidzubillah jemaah. Dan ingat surga neraka itu kehidupan terakhir. Kalau neraka jelas itu bagi orang-orang kafir. Ya. Kalau surga bagi orang-orang mukmin itu negeri terakhir jemaah. Adapun dunia hanya tempat persinggahan. Antum hanya mampir dan itu terbatas jemaah. Ya. Dan jatah kita itu semakin hari semakin berkurang. Kira-kira yang hadir di sini jemaah, ya, tinggal berapa hari lagi? Kita nggak tahu jemaah. Nah, sehingga jangan santai-santai. Dunia itu bukan tempatnya santai-santai. Santai itu ketika kaki antum sudah melangkahkan masuk ke surga. Silakan santai. Dunia itu tempatnya capek.
Makanya sampai pun yang namanya istirahat tetap capek. Antum tidur ya, namanya istirahat. Tapi kalau misalkan 24 jam disuruh tidur, pasti capek. Itu yang namanya istirahat. Apalagi yang namanya bekerja, lebih capek lagi. Lebih capek lagi. Dan inilah hakikat dunia. Ya, bukan tempat untuk bersenang, senang itu nanti di surga jamaah. Nanti di surga. Sehingga sekarang itu tempatnya susah payah. Banyak ibadah, banyak pekat. Kemudian masalahnya, bagaimana tata caranya? An Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbi. Jadi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ia mengatakan, lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqus wa huwa law karihun li muwafaqatihi nasara. Ketika Nabi sudah memutuskan untuk memukul nakus, lonceng. Untuk apa? Untuk manggil orang berjamaah. Wa huwa law karihun. Yang hakikatnya Nabi itu nggak suka. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang Nasrani. Tapi karena ketika itu belum ya, dalam artian turun wahyu. Maka Nabi ketika itu memutuskan untuk nabuk lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, "Tawafa bi minal laili ta'ifun wa ana na'imun." Maka saya pun di malam harinya bermimpi. Ada seorang laki-laki yang tawaf, tapi itu mengelilingiku, berkeliling. Rajulun alaihi thawbani ahdurun, yang memakai dua baju berwarna hijau. Wa fi yadihi naqus yahmilu, di tangannya dia pegang lonceng. Maka ia pun mengatakan, faqultu ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, apakah kamu sedang menjual lonceng? Maka orang tersebut yang dimimpinya mengatakan, wa ma tasna'u bih, apa yang kamu akan gunakan dengan lonceng ini? Qultu, saya katakan, nad'u bihi ila shalah, saya akan gunakan lonceng ini untuk apa? Memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Maka ia pun mengatakan, afala adulluka ala khairin min dzalika, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada lonceng ini? Faqultu, maka saya mengatakan, bala, iya, saya mau. Maka ia pun mengatakan, taqul, hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah, hayya 'al falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz adzan yang masyhur yang kita amalkan. Kemudian dia mengatakan, tsumma istaqara ghairu ba'id, kemudian dia ke belakang. Tidak terlalu jauh. Kemudian mengatakan, tsumma taqul, ya, kemudian hendaklah engkau mengucapkan idza aqamta shalah, ketika qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka ia mengatakan, falamma asbahtu, maka tatkala di pagi harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aitu, maka saya kabarkan kepada beliau tentang mimpi yang saya mimpikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun beliau bersabda, inna hadhihi ru'ya haqqun, sungguhnya mimpi ini sungguh benar, insyaallah. Thumma amara bit ta'dzin, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengumandangkan adzan. Fakana Bilalun maula Abi Bakrin yu'adzinu bidzalika, maka Bilal mantan budak Abu Bakar yang menjadi muadzin.
Nah, sehingga masalah ini diantara salah satu redaksi adzan. Karena redaksi adzan itu ada kurang lebih 3 redaksi. Redaksi yang pertama dengan 15 kalimat seperti yang tadi kita sampaikan. 15 kalimat. Redaksi yang kedua ada 17 kalimat. Ada 17 kalimat. Jadi pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 17. Kemudian redaksi yang ketiga 19 kalimat. Ya. Jadi pertama takbirnya 4, kalau yang kedua tadi cuma 2. Kalau ini 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru keduanya kencang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, namanya tarji. Diulang tetapi dengan suara yang lebih kencang. Setelah itu dengan lafaz seperti biasa. Ada 19 kalimat. Tetapi jamaah yang masyhur yang kita amalkan adalah hadis dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Yang kita apa? Yang kita amalkan. Dan yang masalah yang ketika Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang bermimpi adzan, ternyata jamaah yang ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin bukan Abdullah bin Zaid, tetapi Bilal. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya seorang muadzin itu memang memiliki kriteria-kriteria. Tidak asal kemudian dia yang bermimpi kemudian dia yang berhak, enggak. Tapi dilihat apakah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 muadzin, di Madinah 2, di Mekah 2. Di Mekah jamaah ada 2 sahabat, ada Abu Mahdhurah dan ada Sa'ad Al-Quradhi. Kemudian di Madinah ada 2, ada Bilal, yang kedua ada Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Jadi di Mekah 2, di Madinah ada 2. Dan memang jamaah 4 orang ini sesuai dengan kriteria seorang muadzin. Suaranya lantang. Suaranya lantang. Ya, tidak dalam artian yang penting mau kemudian silakan mengumandangkan adzan, tidak jamaah. Apalagi kalau nanti kita sudah sampai pembahasan terkait tentang bagaimana syarat-syarat seorang muadzin misalkan, kemudian adab-adabnya seperti berwudu, menghadap kiblat, kemudian pegang telinga misalkan. Ya. Ini ada beberapa hal-hal terkait tentang adab-adab terkait tentang seorang muadzin. Nah, itu pun nanti jamaah pembahasannya apakah pegang telinga itu dalam artian dibolehkan secara mutlak atau ada ilahnya, atau tengok kiri itu apakah memang ada ilahnya. Ya. Ada yang mengatakan ada sebabnya. Apa sebabnya? Biar suaranya terdengar di berbagai arah. Maka disunahkan untuk tengok kanan, tengok kiri. Sehingga kalau ini memang maksud dan tujuannya, sehingga kalau sekarang sudah ada pengeras suara, berarti nggak butuh lagi. Karena sudah terwakili dengan pengeras suara. Nah, ini memang sinang pendapat dengan para ulama kita seperti itu jamaah. Kemudian masalian istihbabu jam'il muadzini baina kulli takbirataini fi nafasin. Dianjurkan untuk menggabungkan di antara setiap 2 takbir dalam 1 nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. 1 kali nafas. Walaupun di sini jamaah sekalian terjadi selang pendapat. Kalau Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau lebih menguatkan pendapatnya, mengatakan
yang afdal setiap takbir satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi beliau lebih menguatkan digabung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi silang pendapat, silang pendapat. Ya. Apa hujah beliau jemaah? An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin, apabila seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Al-hadis. Kata Syekh, fa fihi isyaratun zahiratun. Di dalam hadis ini terdapat isyarat yang jelas bahwa seorang muadzin menggabungkan di antara setiap dua takbir. Wa ana sami'a yujibuhu kadzalik. Begitu pula yang mendengar sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Syekh berpendapat dengan hadis ini bahwasanya apa? Dua takbir itu digabung dalam satu nafas. Tetapi jamaah sebagian ulama yang mengatakan dipisah, mereka mengomentari hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk menggabungkan dua takbir. Tetapi hadis ini sekedar menceritakan tentang seorang yang ingin menjawab muadzin, sehingga tidak menunjukkan bahwasanya ada syariat menggabungkan dua takbir. Ini memang sedang pendapat. Tapi sebagian ulama sebagaimana Syekh Abdullah Jalla wa Ala mengatakan disyariatkan untuk menggabungkan dua takbir. Sehingga artinya silakan, tidak masalah. Yang dalam artian ingin menggabungkan pun tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian masalah istihbab tarji, dianjurkan untuk mentarji. Tarji itu tadi mengulang dua kalimat syahadat. Yang pertama dengan suara pelan, yang kedua dengan suara keras. At-tarji huwal audu ila syahadatain. Tarji itu kembali untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, atau kembali kepada dua kalimat syahadat marratain, dua kali. Bi raf'is sauti ba'da kaunihi marratain, dengan suara yang keras setelah mengucapkan dua setelah mengucapkannya yang keduanya. Bi khafdis saut, dengan suara yang pelan. Yang pertama pelan, yang keduanya kencang, seperti itu. Ya, hujahnya masalah dari Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam allamahu hadzal adzan. Nabi mengajarkan kepadanya adzan ini. Abu Mahdhurah, seorang muadzin Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'ud, kemudian kembali. Fayaqul asyhadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah marratain, dua kali. Hayya 'alal falah, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Namanya tarji. Ya, tarji. Yang pertama pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keduanya pelan, kencang. Asyhadu an la ilaha illallah, namanya tarji. Kemudian masalahnya at-taswib fil adanil awal li subhi. Dianjurkan untuk taswib ketika adzan yang pertama ketika subuh. Ketika adzan pertama pas subuh. Dari Abu Mahdhurah, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, mengajar kepadanya adzan. Di dalamnya disebutkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Fil ula minas subhi. Di adzan yang pertama ketika salat subuh.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagaimana kalau adzannya cuma satu kali jemaah? Gimana? Apakah disyaratkan untuk adzan? Kalau di kita kebanyakan adzannya cuma satu kali. Kalau adzan 2 kali jelas. Pertama ada taswib, ya, karena memang tujuannya untuk membangunkan orang yang adzan, orang yang lagi tidur. Nah sekarang jemaah, kalau adzan cuma 1 kali, apakah tetap disyariatkan untuk taswib? Ya. Maka Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu jalla wa'ala, beliau mengatakan tetap disyariatkan untuk taswib. Tetap. Kenapa? Karena kalau taswib pun ditinggalkan, maka 2 sunnah akan hilang. Adzan 2 kali hilang, taswibnya juga hilang. Jadi artinya, ya, kalau memang adzan cuma 1 kali, maka taswib tetap diusahakan, tetap dikumandangkan. Jadi jangan sampai adzan yang 2 juga hilang, kemudian taswib juga hilang. Ini jadi masalah. Nah, sehingga artinya walaupun di suatu masjid adzannya cuma 1 kali, maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan tetap disyariatkan untuk apa? Taswib. Dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Qala al-Amiru As-San'ani fi Subuli Salam. Sarah kitab Bulughul Maram. Qala Ibnu Ruslan fasar'iyatu taswib innama hiya fil adhanil awwali lil fajri. Bahwa pensyariatan taswib itu dilakukan di adzan yang pertama ketika subuh. Kenapa? Li'annahu li'iqadin naimi, karena tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur. Wa ammal adzanu tsani fa innahu i'lam. Adapun adzan yang kedua tujuannya untuk i'lam, mengumandangkan masuknya waktu sholat. Ya. Wa du'aun ila sholat, ajakan untuk apa? Untuk sholat. Nah sehingga di adzan yang pertama itulah yang memang tujuannya untuk membangunkan orang yang sholat seperti itu. Nah cuma tadi kan di sebagian tempat, ya bahkan di tempat kita ya, kebanyakan masjid itu adzan cuma 1 kali. Sehingga jangan sampai adzan 2 pun sudah hilang, kemudian taswib juga hilang, jadi 2 sunnah hilang nanti. Sehingga pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, dia mengatakan ya, jangan sampai 2 sunnah hilang, sehingga walaupun 1 kali adzan tetap dianjurkan untuk taswib. Ya. Kemudian masalian istihbabul adzan fi awalil waqt wa taqdimuhu alih fil fajri khasah. Dianjurkan untuk adzan di awal waktu dan menyegerakan ketika sholat subuh secara khusus. Ya. Maksudnya gini ya masalahnya. Ya. Ketika subuh itu dianjurkan untuk adzan walaupun belum masuk waktunya. Tempatnya adzan yang pertama. Dan itu belum masuk waktunya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis ketika seseorang sahur jamaah, ya, maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa idza samiktum an-nida wal ina'u ala yadi fala yadhu hatta yaktiya hajatahu. Jadi apabila seorang dia mendengarkan azan atau kamakon, kemudian bejana masih di tangannya, maka jangan diletakkan sampai ia menunaikan hajatnya. Maka sebagian para ulama berhujjah dengan hadis ini bolehnya melanjutkan makan sahur walaupun sudah mendengarkan adzan. Di sini silang pendapat. Apakah adzan yang dimaksud adzan yang kedua atau adzan yang pertama?
Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan maksudnya adzan yang pertama. Tepatnya adzannya siapa? Bilal. Karena Bilal itu adzan ketika belum masuk waktu sholat. Maka silakan lanjutkan. Tapi kalau adzan yang kedua, adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka adzannya beliau itu ketika sudah masuk waktu sholat. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan beliau itu tidaklah adzan kecuali kalau ada orang yang mengatakan asbah telah masuk waktu sholat subuh. Karena beliau seorang yang buta. Makanya ketika adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, amalkan ayat kulu washrabu, makan dan minumlah sampai masuk fajar shoti. Walaupun memang terjadi Islam pendapat, kalau Syekh Albani mengatakan sampai pun di adzan yang kedua tetap dibolehkan untuk melanjutkan makan. Tapi yang paling hati-hati adalah pendapatnya Imam An-Nawawi, kalau memang adzan yang kedua maka berhenti. Bahkan beliau saya mengatakan kalau ada makanan di mulut wajib dimuntahkan. Nah, sehingga artinya kalau subuh itu memang dibolehkan mengumandangkan adzan walaupun belum masuk waktu sholat. Kalau dengan catatan akan dikumandangkan adzan yang kedua. Tapi kalau adzan cuma satu kali ya jangan. Khawatir ada orang yang mungkin kerja malam, pulang-pulang udah adzan, langsung sholat, ternyata belum subuh. Karena ingin tidur misalkan. Ya. Nah, sehingga kalau cuma satu kali ya adzannya tepat waktu. Tapi kalau ada dua kali adzan silakan, tidak masalah. Adzan yang pertama sebelum masuk waktunya. Iya. Jadi Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana Bilal yu'adzinu idza zalati syamsu la yakhrumu thumma la yuqim hatta yakhruj ilaihi an-nabiyyu fa idza kharaja aqama hina yara. Dahulu Bilal mengumandangkan adzan idza zalati syamsu, ketika matahari tergelincir, la yakhram, maksudnya tsumma la yuqim, kemudian beliau tidak mengumandangkan qomat sampai Nabi keluar. Ketika beliau sudah keluar maka ia pun mengumandangkan apa? Qomat. Ketika dia melihatnya maka Bilal mengumandangkan apa? Qomat. Dan nanti jamaah ada syariatnya. Bolehkah makmum berdiri ketika imam apa? Belum datang. Maka diperinci, kalau imam dalam artian sudah di tempat, sudah ada di masjid misalkan, maka boleh makmum berdiri ketika sudah dikumandangkan qomat, tidak masalah. Tapi kalau imamnya belum di tempat, maka jangan berdiri kecuali kalau sudah melihat apa? Melihat imam. Melihat imam datang, silakan berdiri, tidak masalah. Tokamakon. Kemudian masalahnya wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, inna bilalan yu'adzinu bil-lail, bahwasanya Bilal itu adzan di waktu malam. Fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum, maka makan dan minumlah sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Qad bayyana nabiyyu al-hikmata min taqdimil adzan fil fajri al-waqti, dan Nabi telah menjelaskan hikmah mendahulukan adzan ketika subuh, ya, sebelum waktunya. Biqaulihi la yamna'anna ahadukum adzanu Bilal min suhurihi. Ya. Janganlah adzannya Bilal mencegah salah seorang dari kalian untuk makan sahur. Fa innahu yu'adzinu, karena ia mengumandangkan adzan, atau qala yunadi bilailin, ketika di malam hari, liyarji'a qaimakum, agar orang-orang yang tidur segera pulang. Ya. Untuk apa? Untuk makan sahur. Wal yunabbih naimakum, dan orang yang tidur apa? Terbangun. Ini diantara hikmah, ya, dikumandangkan adzan sebelum masuk salat subuh, ya, untuk apa namanya, orang-orang yang ingin sahur pulang dan yang tidur terjaga seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Jamaah sekalian, ini beberapa hal terkait tentang adzan, adapun terkait tentang jawaban ketika mendengarkan adzan dan iqamah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian jamaah, sebelum ditutup seperti biasa kita buka pertanyaan, dipersilakan. Silakan dijawab yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyampaikan bahwa siapapun yang mendengarkan adzan itu menjadi saksi besok dari kiamat. Kurang jelas pengertiannya apa? Saksi siapa dan untuk bagaimana? Terus yang kedua, untuk jarak yang ideal antara adzan dan qomat itu berapa? Karena jam-jam yang dipasang secara otomatis itu ternyata bisa di setel, bisa 10 menit, bisa 10 menit. Terus yang ideal apa? Terus yang kedua, Rasulullah itu punya 3 muadzin di Mekah, 4 muadzin. di Madinah 4. Di Madinah 2. Di Madinah 2 dan Mekah 4. Enggak, di Mekah 2, Madinah 2. Terus mengapa yang dipilih yang terdengar suara apa itu standarnya di surga itu hanya 1 orang bilang. Itu apa kriterianya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, di sebuah hadis yang tadi kita bawakan bahwasanya di antara fadilah seorang muadzin bahwa suara muadzin tidaklah terdengar oleh jin, manusia ataupun sesuatu apapun kecuali kelak ia akan menjadi saksi bagi dirinya di hari kiamat. Saksi di sini apa jemaah? Maksudnya saksi dalam hal kebaikan. Saksi dalam hal kebaikan. Fulan bin Fulan, ya Allah, dulu mengumandangkan adzan, panggil orang untuk sholat. Bagi yang adzan. Bagi yang adzan. Sehingga di sini saksi yang dimaksud saksi amal kebaikan. Saksi amal kebaikan. Ya. Karena kelak yang menjadi saksi itu jamaah banyak dari makhluk-makhluk Allah, tidak hanya sekedar manusia dan jin, bahkan tanah pun yang diinjak kelak menjadi saksi. Nah, sehingga sebenarnya mereka mengatakan disyariatkan untuk berpindah setelah sholat wajib, di antara alasannya agar bisa menjadi saksi, agar yang menjadi saksi semakin banyak, seperti itu. Sehingga benda-benda apapun yang kita injak kelak menjadi saksi. Ya, termasuk tadi suara kita ketika mendengarkan adzan, maka yang mendengar akan menyaksi, fulan ya Allah dulu mengumandangkan adzan subuh. Nah, sehingga ini akan membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah, berapa jarak ideal untuk mengumandangkan qomat? Sebagian para ulama terkait masalah ini sedang mendapat jemaah. Ada yang mengatakan idealnya itu kalau di zaman dulu, ya, jadi naik mimbar, naik menara, turun, ya, maka itulah waktu untuk mengumandangkan iqamah. Naiknya misalkan 5 menit, turunnya 5 menit. Setelah itu qomat. Ada yang mengatakan seperti ini. Nah, sekarang nggak ada menara, ya, nggak ada menara. Terus bagaimana standarnya? Maka wallahu alam jamaah sekalian, dalam masalah ini tidak ada aturan baku, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan berapa batasannya. Maka dalam kaidah syariat, kalau ada suatu hukum tidak dijelaskan tentang berapa sih jarak, berapa sih batasan, maka ini kembali kepada urf, adat. Sehingga di sini jamaah sekalian kembali kepada kesepakatan jamaah. Jadi kalau misalkan takmir masjid sudah musyawarah, iya kita sepakat nanti zuhur setelah qomat 15 menit. Kalau ini sudah sepakat, maka ingat al muslimuna ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat dengan syaratnya.
Maka nggak boleh seorang pun menyisihi kalau sudah sepakat. Nah, sehingga kalau misalkan sudah disepakati oleh jamaah masjid, takmir masjid dan lain sebagainya misalkan, maka wajib berpatokan dengan patokan yang sudah ditentukan. 15 menit, 12 menit. Nggak boleh orang misalkan baru datang langsung ada langsung komat, itu nggak boleh. Bahkan kalau misalkan di situ sudah ada muadzin yang tetap, tidak ada seorang, tidak boleh bagi orang lain untuk dalam artian adzan di situ kecuali dengan izin. Ini kalau dalam artian ingin berpatokan dengan apa? Aturan-aturan yang memang dibenarkan oleh syariat. Karena kadang-kadang sebagian orang yang kadang dia ke masjid asal adzan misalkan, kadang-kadang ini menjadi sebab fitnah jemaah, kegaduhan. Bahkan kemarin viral ya di YouTube, ribut gara-gara rebutan imam, pukul-pukulan. Ya. Ini terjadi. Muadzin pun mungkin jamaah. Kalau muadzin tetap kemudian tiba-tiba datang langsung adzan nggak izin, ini bisa ribut. Nah, sehingga kalau memang sudah disepakati tadi, maka harus berpatokan dengan apa? Dengan kesepakatan seperti itu. Ya. Nah, sehingga perlu dilihat kondisi. Ya. Mungkin antara sholat zuhur, kemudian asar, mungkin jedanya beda. Subuh mungkin agak lama sedikit, karena banyak orang yang mungkin butuh mandi. Ya. Ini juga penting. Sebagian orang kadang-kadang subuh sangat cepat. Habis adzan, ya, kemudian langsung mungkin qomat beberapa menit. Dan mungkin sebagian orang ada yang pas bangunnya ternyata ini basah, butuh mandi. Sehingga takmir masjid itu harus paham. Jangan disamakan antara misalkan subuh dengan waktu sholat yang lain. Subuh tentu jamaah lebih butuh waktu yang lama, persiapan, habis tidur, macam-macam. Mungkin pakaian juga kotor, jadi butuh ganti baru misalkan, sehingga waktunya mungkin diperlama. Ya. Itu pula perlu diperhatikan, ya, pastikan memang sudah benar-benar masuk waktu sholat. Apalagi terkait tentang waktu subuh. Terjadi sedang pendapat apakah adzan di kita itu sudah tepat waktu atau belum. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait tentang masalah apa tadi? Oh, nah. Dari 4 muadzin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kenapa kok cuma Bilal yang dikabarkan bahwasannya Bilal dijamin surga? Yang lain tidak jamaah. Jawabannya karena masalah surga dan neraka perkara yang gaib. Dan Nabi tidak bisa mengetahui fulan bin fulan masuk surga kecuali kalau ada wahyu. Bila dikatakan ahlu surga, kenapa? Ada wahyu turun kepada Nabi yang mengatakan bahwasannya suara trompaknya Bilal itu terdengar di surga dengan sebab amalan sunnah yang istiqomah beliau kerjakan. Adapun yang lain jamaah sekalian, sahabat-sahabat yang lain, dalam artian tidak bisa dipastikan fulan bin fulan surga kecuali kalau memang ada dalil. Makanya ketika Nabi mengatakan bahwasannya hadis tentang ruqyah panjang, di akhir hadis tersebut ada Ukasah bin Mihsan minta didoakan, maka dia mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Datang lagi sahabat Nabi, ya Rasulullah doakan saya agar termasuk dari mereka. Nabi mengatakan sabakoka biha Ukasah, Ukasah telah mendahulimu. Artinya apa? Nabi tidak mengatakan kamu tidak termasuk 70.000 orang yang dijamin surga, enggak. Tapi Nabi menjawab dengan jawaban yang lain. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib, wahyu belum turun. Sehingga Nabi mengatakan dengan alasan yang tidak menyinggung, sudah didahului oleh Ukasah meminta doa seperti tadi. Ya, tetapi jamaah secara umum para sahabat itu dijamin surga. Kenapa? Karena Allah ridho dengan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Secara umum. Tapi orang per orangnya tidak boleh kita pastikan kecuali kalau memang ada dalil. Ya, sehingga kita harapkan kalau misalkan tidak ada dalil, kita harapkan dia muslim, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Adapun memastikan fulan pasti surga, nggak bisa. Ini hal yang gaib.
Ini hal yang gaib. Nah, sehingga artinya kenapa cuma Bilal? Karena memang yang turun wahyu kepada Nabi hanya Bilal. Dan sahabat yang lain seperti Umar, seperti Abu Bakar, ya, seperti tadi Ukasah ya, bin Mihsan, ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Karena memang ada dalil. Itu pula seperti Ahlun Nar. Siapa jemaah? Abu Lahab. Ada dalil. Abu Lahab di neraka. Ya. Karena memang ada dalil. Adapun yang tidak dalil, maka kita khawatirkan. Kita khawatirkan mereka termasuk ahlu nar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia muslim, kita harapkan mudah-mudahan dia termasuk ahlu surga. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang masuk tadi kita Bismillah. Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan sholat tahajud dilakukan lebih dari sekali? Misalnya sebelum tidur dengan sesudah tidur. Apakah sholat tahajud boleh dilakukan 2 kali? Jawabannya, apakah qiyamul lail boleh dikerjakan 2 kali? Jawabannya boleh, qiyamul lail. Tahajud boleh tidak jamaah? Tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Jadi kalau mungkin tahajud, bolehkah tahajud itu lebih dari 2 rakaat? Jawabannya boleh. Setelah bangun tidur kemudian dia kerjakan 2 rakaat, kemudian makan dulu, setelah itu lanjutkan lagi, ya boleh, tidak masalah, tidak masalah. Atau mungkin gini, dia tidur, setelah itu bangun tahajud, tidur lagi, bangun lagi, tahajud lagi, boleh, tidak boleh, tidak masalah. Kenapa? Salatul laili masna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, di sini menunjukkan dibolehkan salat malam itu tanpa batas. Ya. Berapa? Segendapnya, semampunya. Ya. Mampu misalkan 36 silakan. Mampu 38 silakan, tidak masalah, semampunya. Karena salatul laili masna 2 rakaat, 2 rakaat, seperti itu jamaah. Nah, sehingga artinya silakan, tidak masalah. Cuma istilahnya tadi, kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail, tapi kalau setelah tidur lebih khusus lagi, sholat tahajud. Dan sholat tahajud bagian dari sholat lail atau qiyamul lail. Cuma tahajud lebih khusus, yaitu qiyamul lail yang dilakukan setelah bangun tidur di waktu malam hari, seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini ada tahun politik, jadi mungkin kita di lingkungan dihadapkan dengan caleg itu datang. Nah. Kemudian ini kalau di tempat saya, karena di tempat saya itu mau memperbaiki balai RT. Jadi kita seperti bekerja sama. Kalau nanti saya jadi ataupun entah jadi atau dia mau nyumbang dulu untuk bangun balai RT gitu. Apakah itu termasuk sesuatu yang diharapkan? Iya. Iya, ya masalahnya di waktu-waktu sekarang ini musim-musimnya apa? Caleg. Ya. Banyak terjadi serangan fajar. Maka ketika misalkan caleg tersebut datang ke tempat kita menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat, jangan lupa ya nanti coblos. Apakah ketika itu jamaah dibolehkan bagi kita untuk menerima bantuan tersebut? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena pemberian tersebut bersyarat. Ya. Dan pemberian yang tujuannya untuk membatilkan kebenaran, membenarkan kebatilan, apa namanya, Mas? Namanya apa? Rishwah. Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Ya. Bahkan secara aturan apa namanya? Bawaslu ya. Kan nggak boleh ya, Mas. Money politik nih. Itu nggak boleh. Jadi artinya
ketika ada yang melakukan seperti itu dengan embel-embel bantuan dan lain sebagainya misalkan, ini namanya money politik dan itu dilarang oleh pemerintah. Kalau ketahuan, ini pelanggaran. Sehingga arti pemberian tersebut memang untuk melegalkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Sehingga pemberian yang tujuannya memang seperti ini untuk melegalkan sesuatu yang tidak dibolehkan namanya sogok. Dan sogok itu yang terima ataupun yang memberikan diancam neraka, sehingga tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan untuk menerimanya. Tapi kalau misalkan pemberian tersebut tidak ada embel-embelnya, jadi orang tersebut sebelum dia nyalek memang sering seperti itu, sering ngasih bantuan. Pas nyalek juga sering ngasih bantuan, tidak masalah. Karena memang pemberiannya tidak ada embelnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba pas nyalek kok rajin ngasih bantuan, oh berarti ini ada maksud. Sebelum nyalek, oh boro-boro didatangi pun nggak mau ngasih sumbangan. Ini tiba-tiba pas nyalek nggak diminta pun datang sendiri. Berarti memang ada maksud dan tujuan. Nah, sehingga kalau seperti ini tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin satu pertanyaan untuk akan itu apakah tidak ada pembatasannya? Gimana? Apakah ada pembatasan? Apakah adzan itu? Jadi biasanya di tempat saya akan adzan itu di luar waktu. Jadi sebelum Nah. sebelum kita adzan sekarang jam 14 menit. Nah. Jadi kita jam 2 jam 3 sudah ada. Apakah itu kita mandi itu waktunya sudah masuk? Apakah kita? Iya. Apakah adzan itu bisa batal gitu ya? Ya. Atau apakah adzan itu bisa membatalkan sholat? Jadi gini, apakah adzan itu bisa batal? Jawabannya bisa. Contoh misalkan seorang muadzin dia salah ketika memandangkan lafaz adzan, merubah makna misalkan, ini adzannya nggak sah. Adzannya nggak sah. Atau misalkan muadzin tersebut ternyata orang gila, karena mungkin sebelum gilanya suka adzan, pas gilanya suka adzan, sah tidak jamaah? Nggak sah, adzannya nggak sah. Ya. Jadi kalau adzannya tidak sah, apakah berpengaruh dengan sholatnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena adzan itu ya, hukumnya apa? Tadi wajib. Wajib bagi apa jamaah? Wajib kifayah atau wajib ain? Ain atau kifayah? Kifayah. Wajib kifayah. Ini yang tepat, wajib kifayah. Sehingga artinya gini jamaah sekalian, kalaupun seandainya tidak ada yang adzan, maka satu kampung berdosa. Tapi apakah sholatnya jamaah yang di masjid kemudian jadi batal? Jamaahnya tidak. Kenapa? Karena dalam artian larangan di sini tidak terkait dengan mahiyatus sholat, inti sholat. Dia terkait dengan syarat, wajib, rukun. Sehingga walaupun tetap berdosa, tetapi tidak sampai menyebabkan sholatnya batal. Tetap sah sholatnya. Sholatnya tetap sah seperti itu. Cuma kalau memang tidak ada sama sekali yang adzan, satu kampung berdosa. Yang mampu adzan. Jadi bukan semua warga kampung ya, tidak. Yang perempuan enggak, karena perempuan enggak boleh adzan. Anak kecil yang belum balik enggak berdosa. Perempuan enggak berdosa, orang sakit enggak berdosa. Kenapa? Orang sakit dia tidak berkewajiban untuk sholat berjamaah. Jadi yang tahu di kampung ini enggak ada yang adzan, dia mampu adzan, kok tidak adzan, dia berdosa. Adapun warga kampung yang lagi merantau yang enggak tahu tidak berdosa. Nah, ini fardu ain seperti itu. Jadi orang-orang yang tahu tetapi dia membiarkan tidak mengerjakan yang fardu ain tersebut, maka semua berdosa. Semua berdosa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi sholat sah tapi apa? Berdosa. Silakan.
Waalaikumsalam. Ketika ada sebuah masjid yang menggunakan ajar Jumat 2 kali Nah, dan juga 1 kali, bagaimana kita menanggapinya, kemudian lebih afdal dan bagaimana? bagaimana kita? Lebih afdal dan bagaimana? Oh, nah. Ya, jemaah sekalian, bagaimana sikap kita ketika di sebuah masjid yang mereka mengumandangkan adzan 2 kali ketika sholat Jumat? Ya. Yang pertama jemaah, apakah adzan 2 kali itu ada sunnahnya? Ada tidak jemaah? Ada tidak? Ada sunnahnya. Sunnahnya siapa? Utsman bin Affan. Cuma masalahnya penerapan kita dengan di Arab itu beda. Di Arab itu sampai sekarang masih adzan. Di Madinah tetap 2 kali adzannya. Di Mekah 2 kali. Cuma waktunya agak panjang. Jadi adzan yang pertama kali itu agak panjang untuk memberi kesempatan orang yang di pasar untuk pulang, untuk mandi dan sebagainya. Ya. Dan ini memang sunnahnya Utsman. Dan sunnahnya sahabat, ketika tidak ada sahabat yang lain yang melisihi maka dianggap ijma, dan ijma itu dalil. Ya. Cuma masalahnya di tempat kita prakteknya apa? Beda. Jarak antara adzan pertama dan kedua apa? Berdekatan. Ini jadi masalah. Jadi kalau ingin mengamalkan sunnahnya Utsman, hendaklah adzan yang pertama diberi jeda untuk memberikan kesempatan orang-orang yang sedang bekerja dan sebagainya, misalkan untuk pulang mandi. Ya. Setelah mereka sudah siap masuk ke masjid, baru dikumandangkan adzan yang kedua. Ya. Kemudian khutbah, nanti baru qomatnya seperti itu. Nah, ini yang sunnah. Sehingga di tempat kita itu ya butuh untuk disesuaikan saja, dikembalikan kepada sunnah sebagaimana yang Utsman dulu amalkan seperti itu. Ya. Sehingga kalau di masjid kita seperti itu, bagaimana jamaah? Ya sudah, kita tetap sholat di situ tidak masalah. Tetap sholat di situ tidak masalah seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kok? Hah? Dengar nggak? Oh, nah. Apa? Kriteria imam. Yang senior jadi imam. Yang senior itu seperti apa? Oh, nah. Ya masalahnya kriteria imam di antara salah satunya adalah senior atau yang paling tua. Maka yang paling tua di sini bagaimana standarnya? Jawabannya tua di sini ya dari sisi umur. Dari sisi umur. Dan itu pun setelah dalam artian verifikasi syarat-syarat yang lainnya. Pertama, hafalannya banyak. Ada 2 orang hafalnya sama-sama banyak, sama-sama hafid Quran. Maka dilihat mana yang lebih banyak hafal hadisnya. Ternyata sama-sama hafal Sahih Bukhari. Maka dilihat mana yang lebih dulu hijrahnya.
Ternyata mereka juga dari kecil masuk Islam. Ya sudah, yang berikutnya mana yang lebih tua. Kalau ternyata satunya lebih tua, maka dahulukan dia. Ya, dahulukan dia. Bukan tua di sini maksudnya tua dalam artian kalau di kita kan gini jamaah. Umurnya kecil, cuma orang tuanya itu lebih tua dianggap lebih tua. Bukan itu. Jadi tua dari sisi umur. Ya. Satunya umurnya 30, satunya 31. Yang 31 didahulukan. Setelah syarat-syarat tadi sama. Ya, adapun kalau misalkan satu lebih tua ternyata nggak punya hafalan, ya dahulukan yang hafalannya banyak walaupun dia masih muda. Seperti itu. Ya. Begitu pula termasuk keliruan sebagian tempat itu mendahulukan apa? Yang paling tua dan ditokohkan. Apalagi dia punya jasa di situ. Padahal hafalan juga nggak banyak. Bahkan kadang makhraj juga keliru. Nah, ini keliru. Ini standarnya mereka sendiri, bukan standarnya Nabi. Standarnya Nabi masalahnya jelas, hafalan, hadisnya, ya. Kemudian nanti apa? Paling dulu mana hijrahnya dan lain sebagainya jemaah. Seperti itu. Karena sekali lagi imam itu bukan perkara yang ringan. Kalau dia keliru akan menanggung kesalahan makmum yang lain. Cuma masalahnya banyak orang yang jadi imam nggak tahu dengan ini. Dikira jadi imam itu enak. Kalau dia tahu imam itu ternyata tanggung jawabnya berat. Kalau makmum salah, ya, dan dia membiarkan, dia tanggung jawab. Ya karena satu jahil, ya, dia nggak paham. Yang penting intinya dianggap oleh masyarakat dia imamnya, ya santai-santai saja. Nggak ngurusin, kadang-kadang ya tadi sholatnya pun kadang cepat, nggak ngurusin jamaahnya bisa ngikutin atau tidak. Ya. Ini kadang masalah imam yang jahil jamaah. Imam itu harus lihat bagaimana kondisi jamaahnya. Oh, misalkan ini tanggal muda, oh mungkin agak panjang dikit, tidak masalah. Tanggal tua bacanya panjang-panjang jamaah, ini masalah. Setoran juga belum, bacanya panjang, apalagi pas musim-musim ujian, oh repot jamaah. Jadi imam itu harus tahu kondisi jamaah. Oh ini kayaknya lagi pas bacanya panjang. Oh ada yang sakit, diringkas. Nabi ketika jadi imam dengan suara anak nangis, beliau peringkas. Nah itulah seorang imam, tidak hanya melihat maslahat dirinya, tapi melihat maslahat jamaah. Kebanyakan imam di tempat kita melihat maslahat dirinya. Oh kayaknya ini hari ini saya ingin murojaah ini. Dia ngurusin dirinya jamaah, enggak lihat jamaah. Nah, ternyata ada orang yang mampir lagi mesen Grab. Pas sholat dia sambil murojaah jamaah. Oh ini masalah aja. Sehingga seorang imam itu harus melihat kondisi jamaah, bukan melihat kondisi dirinya. Ya, dirinya lagi bongbong bacanya panjang, lagi nggak bongbong bacanya cepat. Bukan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, 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 iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, di sebagian masjid ataupun musola banyak di antara muadzin setelah mengumandangkan adzan justru mereka sibuk dengan apa? Tadi mengumandangkan syair-syair. Ya. Maka apakah mengumandangkan syair setelah adzan termasuk perbuatan yang terlarang atau dibolehkan? Jawaban terlarang. Kenapa? Satu, mengganggu orang yang sholat. Kenapa? Karena sunnah setelah adzan sebelum qomat adalah apa? Sholat. Bainal adzanaini sholat. Di antara dua adzan itu ada sholat. Ini pertama. Yang kedua, doa. Nabi bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah.
Justru kadang-kadang mereka enggak sholat, enggak doa, tetapi ganggu orang. Nah, ini enggak boleh. Bayangkan jamaah, dengan bacaan Quran saja, kalau sampai mengganggu orang lain itu enggak boleh. Ada orang lagi sholat sunnah, baca Quran keras-keras, itu enggak boleh, ganggu. Apalagi selain dari Quran. Silakan baca tapi pelan, enggak masalah, baca Quran pelan. Jangan sampai mengganggu orang. Sampai pun bacaan murotal dan lain sebagainya, kalau mengganggu orang, ya, jangankan orang sholat, orang tidur saja nggak boleh diganggu. Nggak boleh dia berhujah, oh saya kan ingin ngasih tahu biar dia dengar bacaan Al-Fatihah misalkan, disetellah murotal pas siang hari. Ini nggak boleh jamaah, ganggu tetangga namanya. Apalagi yang diganggu orang yang lagi sholat sunnah, maka dia dibolehkan. Ya. Adapun terkait mensenandungkan syair-syair misalkan di luar sholat, ini ada pembahasan khusus. Dilihat syairnya. Kalau hanya nadom terkait tentang nahwu sorof misalkan, tidak masalah. Tapi kalau syairnya tidak dibenarkan oleh syariat, ya nggak boleh. Apalagi syair yang mengandung kesyirikan, ya jelas nggak boleh. Baik di luar sholat ataupun setelah adzan, ya, atau mungkin di waktu-waktu yang lain, tetap nggak boleh. Tapi kalau misalkan yang syair-syair bermanfaat, maka tidak masalah kalau dilakukan tidak mengganggu dan tidak dilakukan setelah adzan, seperti itu jamaah. Ya. Seperti ada kajian tentang nahwu sorof, kemudian masing-masing disuruh menyenandungkan syair, maka tidak masalah seperti itu. Ya. Kalau memang tidak mengganggu. Ya. Sehingga yang tadi jelas mengganggu orang yang sholat, sehingga perbuatan seperti ini tidak dibolehkan berdasarkan syariat, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.